Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Erna dari Stikes Geraha Edukasi Makassar, jurusan keperawatan. Di video yang kelima yaitu luka akut dan kronis. Pada kesempatan ini saya akan mereview tentang luka dan penyembuhannya. Ada dua yang saya mau bahas, yaitu yang pertama luka dan penyembuhannya, terus yang kedua penutup luka. Pembahasan yang pertama yaitu luka dan penyembuhannya. Luka adalah suatu gangguan kondisi normal pada kulit. Luka adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lainnya. Ketika luka timbul, beberapa efek akan muncul seperti hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, respons stres simpatis, perdarahan serta pembekuan darah, kontaminasi bakteri, dan kematian sel. Itu menurut Kozier tahun 1995. Berdasarkan waktu penyembuhan, luka dibedakan menjadi yang pertama luka akut, yaitu luka yang masa penyembuhannya sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah diterapkan. Sedangkan yang kedua yaitu luka kronis, luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan dapat karena faktor eksogen maupun endogen. Penyembuhan luka adalah suatu kualitas dari kehidupan jaringan. Hal ini juga berhubungan dengan regenerasi jaringan. Fase penyembuhan luka digambarkan seperti yang terjadi pada luka pembedahan menurut Koiser tahun 1995. Menurut Toiler tahun 1995, fase penyembuhan luka itu terdiri dari yang pertama itu fase inflamasi. Fase inflamasi dimulai setelah perlukaan dan berakhir hari ketiga sampai keempat. Dua tahap dalam fase ini adalah hemostatis dan fagositosis. Sebagai hasil adanya suatu kontriksi pembuluh darah berakibat terjadi pembekuan darah untuk menutupi luka. Diikuti vasodilatasi, yaitu yang menyebabkan peningkatan aliran darah ke daerah luka yang dibatasi oleh sel darah putih untuk menyerang luka dan menghancurkan bakteri serta debris. Fase yang kedua yaitu fase proliferasi, dimulai pada hari ketiga atau keempat dan berakhir pada hari ke-21. Fibroblast secara cepat mensintesis kolagen dan substansi dasar sehingga lapisan tipis dari sel epitel terbentuk melintasi luka dan aliran darah yang ada di dalamnya. Jaringan baru ini disebut jaringan granulasi. Fase yang ketiga yaitu fase maturasi. Fase akhir dari penyembuhan dimulai hari ke-21 dan dapat berlanjut sampai luka sembuh secara sempurna. Kolagen baru menyatu menekan pembuluh darah dalam penyembuhan luka sehingga bekas luka menjadi rata dan tipis. Perkembangan perawatan luka sejak tahun 1940 hingga sekarang telah banyak mempelajari tentang perawatan luka. Hasilnya menunjukkan bahwa lingkungan yang lembab lebih baik daripada lingkungan kering. Hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa migrasi epidermal pada luka superficial lebih cepat pada suasana lembab daripada kering, dan hal ini merangsang perkembangan balutan luka modern menurut Potter 1998. Konsep penyembuhan luka dengan teknik lembab ini merupakan konsep perawatan luka dan memberikan rangsangan perkembangan balutan lembab menurut Potter 1998. Dan memang sudah dibuktikan di klinik atau di UGD, kalau kita membalut luka, kita berikan kompres basah sedikit, itu lebih memberikan manfaat ke luka, yaitu cepat penyembuhannya. Teknik menutup luka, ini adalah materi yang kedua. Penyembuhan adalah pengembalian integritas dari jaringan yang terluka dan mencegah organisme dari deregulasi hemostatis. Ada 3 kategori dari penutup luka, antara lain biologis, sintetis, dan biologi sintetis. Penutup luka sintetis memiliki masa pakai yang lama, menyebabkan reaksi inflamasi yang minimal dan hampir tidak ada resiko. Penularan patogen penutup luka biologis
Jadi dengan penutup luka sintetis ini hampir tidak ada risiko penularan patogen. Luka biologis sintetik terdiri dari polimer dan bahan biologis itu menurut Suzuki 1990. Penutup luka yang ideal harus dapat memelihara lingkungan yang lembab di permukaan luka, memungkinkan pertukaran gas bertindak sebagai penghalang bagi mikroorganisme dan menghilangkan kelebihan eksudat, tidak beracun, tidak menimbulkan alergi, harus terbuat dari bahan biomaterial yang banyak tersedia, memiliki sifat antimikroba dan dapat menyembuhkan luka. Menurut Jayakumar tahun 2011. Beberapa fungsi menutup luka menurut Nofriansa 2008 diantaranya adalah melindungi terhadap pengaruh mekanik dan melindungi terhadap kontaminasi bakteri maupun mikroorganisme lainnya, melindungi infeksi sekunder, melindungi kekeringan dan hilangnya cairan tubuh, melindungi terjadinya penguapan. Penutup luka yang dapat mempertahankan kelembaban luka akan mempertahankan sel makrofag tetap hidup. Lingkungan luka yang tetap lembab akan menyebabkan makrofag mengeluarkan faktor pertumbuhan yang dapat menstimulasi proliferasi fibroblast, keratinosit, dan endotel. Menjaga kelembapan luka juga penting untuk reaksi enzim yang tergantung terhadap air dan oksigen, sehingga proses penyembuhan luka tidak terganggu. Ini menurut Nofriansa tahun 2008. Bahan-bahan untuk menutup luka. Yang pertama, alginat. Alginat merupakan suatu polisakarida yang terdiri atas residu asam monorat, asam glunorat tersusun dalam blok-blok homopolimer dan masing-masing tipe dan dalam blok-blok heteropolimer. Dari penelitian terdahulu diperoleh membran alginat berdaya serap tinggi, bersifat antibakteri dan dapat mempercepat penyembuhan luka. Membran alginat mempunyai keuntungan yaitu di samping sebagai penutup luka juga memiliki sistem pemberian obat. Membran alginat mempunyai kemampuan yang kuat untuk mengabsorpsi cairan atau eksudat dari luka. Membran alginat yang mengalami biodegradasi dalam luka tidak perlu dikeluarkan sehingga mencegah gangguan pembentukan jaringan baru. Selain itu, alginat memberikan rasa sejuk pada tempat pemakaian. Rasa sejuk ini disebabkan karena alginat memberikan kelembaban pada permukaan luka tetapi tidak menyebabkan maserasi pada luka. Itu menurut Bangun tahun 2001. Bahan yang kedua yaitu polivinil alkohol. Polivinil alkohol ini pertama kali disintetis oleh Herman dan Haenel pada tahun 1924 melalui hidrolisis polivinil asetat dalam etanol dengan kalium hidroksida. Kelompok-kelompok asetat dihidrolisis dengan pertukaran ester dan metanol dengan adanya natrium hidroksida. Larutan dalam pelarut organik lainnya. Biasanya larutan 5% polivinil alkohol ini menunjukkan pH pada kisaran 5,0 sampai 6,5. Polivinil alkohol ini memiliki titik leleh antara 180 sampai 190 derajat, memiliki molekul antara 26.300 dan 30.000 dan derajat hidrolisis antara 86,5 sampai 90%. Semua sifat ini cocok untuk tekstil, medis, kosmetik, makan, dan farmasi. Zinc oksida nano. Zinc oksida merupakan serbuk amorf yang halus. Zinc oksid ini bersifat higroskopis, berwarna kuning, muda dan putih, mudah rapuh dan mudah larut dalam asam antiseptik ringan. Tidak berbau, tidak larut dalam air atau alkohol dan tingkat toksisitas rendah. Itu menurut Walton dan Torabinejad
1998. Zinc oxide terdaftar sebagai bahan yang aman digunakan menurut US Food and Drug Administration atau FDA. Partikel zinc oxide berukuran nano memiliki aktivitas antimikroba lebih baik dari partikel besar. Karena ukuran kecil, kurang dari 100 nanomil nm, dan luas permukaan nanopartikel memungkinkan interaksi yang lebih baik dengan bakteri. Studi terbaru menunjukkan bahwa nanopartikel memiliki toksisitas selektif untuk bakteri, tetapi menunjukkan efek minimal pada sel manusia. Zinc oxide dapat mengobati luka ringan, pengurangan inflamasi dan antimikroba. Juga berfungsi sebagai obat untuk penyakit dermatitis dan infeksi seperti eksim, impetigo, kurap, gatal-gatal. Yang terakhir yaitu aktivitas antibakteri. Antimikroba adalah bahan kimia alami atau sintetik yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Agen yang dapat membunuh organisme sering disebut sebagai agensidal atau sidal agent, seperti bakterisidal, fungisidal, dan virusidal. Sedangkan agen yang dapat menghambat pertumbuhan disebut agen statik, seperti bakteristatik, fungitik, dan virustatik. Demikian tadi bahan-bahan yang biasa diperlukan untuk menutup luka. Dan untuk itu demikian juga review perkuliahan yang kelima. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.